Michael Saylor adalah alasan dibalik kenapa pergerakan harga Bitcoin saat ini cenderung melemah. Tadi sore saya sempat share di komunitas tentang tesis saya mengenai STRC yang merupakan preferred share dari milik MicroStrategy, di mana STRC sempat off-pack sekitar 12% dan kemarin sempat di kisaran 18% dari par value-nya. Nah, pada video kali ini saya akan bahas dari sisi technical analysis Bitcoin dan juga saya akan bahas kenapa kok STRC ini sangat penting untuk kelanjutan pergerakan dari Bitcoin. Oke, sekarang kita kembali dulu ke technical analysis dari Bitcoin di lower time frame, di mana kita melihat untuk per posisi sekarang Bitcoin akhirnya jebol ya di bawah area 63.600 US dollar ya. Dalam video sebelumnya saya melihat bahwa range konsolidasi dari Bitcoin itu terjadi antara area 63.600 sampai di local high saat ini di 67.200 US dollar. Dan kemarin saya antisipasi karena ketika harga dari Bitcoin masih bertahan di atas area 63.600 US dollar ini, maka terjadinya bullish structure untuk lanjutan ke area 71.000 US dollar itu masih sangat mungkin. Namun per hari kemarin itu kita juga melihat harga dari Bitcoin akhirnya drop under 63.600 dan menginvalidasi struktur bullish di area time frame 2 jam ini. Oke. Namun kalau kita lihat lebih jauh lagi ya, kita lihat lebih jauh lagi ke struktur dari chart sejak current low dari Bitcoin mengalami konfirmasi di 59.000 US dollar ya. Kita masih melihat sebenarnya based on chart dan juga structure harga masih membentuk yang namanya higher high dan higher low. Kita lihat di sini ada high-nya, di sini ada higher low, dan di sini ada higher high dan ada posibilitas kita saat ini mendekati area yang namanya bullish order block di antara 62.600 sampai 61.300 ya. Ini merupakan bullish order block dari range konsolidasi Bitcoin antara 60.580 sampai 67.200 US dollar. Jadi based on structure sebenarnya in higher time frame kita melihat bahwa harga dari Bitcoin ini masih hold struktur dari higher high dan higher low. Jadi yang akan saya lakukan adalah saya akan menunggu pergerakan harga dari Bitcoin saat ini ketika menyentuh area bullish order block ini. Memang saat ini sudah menyentuh area bullish order block di antara 62.500 sampai 61.400. Tapi kalau kita lihat lebih detail based on volume masih belum adanya penguatan volume yang signifikan di sini ya. Jadi bonds ini bisa jadi membentuk local high ya sebelum akhirnya harga melakukan retest lagi ke bawah sini ya dan akhirnya mengalami bounce ya. Saya masih melihat konfirmasi akan adanya posibilitas untuk Bitcoin mengalami strong inflow dari sisi spot demand di area bullish order block ini, karena menurut saya masih ada harapan bahwa Bitcoin bisa mempertahankan area bullish structure ini lalu mengalami kelanjutan kenaikan. Berikutnya saya akan bahas kenapa kok harga dari Bitcoin ini cenderung melemah? Padahal kita kemarin sempat melihat meskipun equity market dan juga TradFi sebenarnya masih cukup resilient dengan kemarin sempat gap up setelah down ke area 7.400 US dollar. Namun karena hari ini masih close market dari Amerika, kita melihat ya harga sudah berhasil gap up di atas area 7.500 US dollar. Jadi secara momentum S&P 500 memang terlihat sedikit lemah, tapi khusus kemarin ini momentumnya adalah positif. Di sisi lain Bitcoin secara momentum dari kemarin malah breakdown under 63.600 US dollar. Setelah saya analisa lebih lanjut, ternyata penyebab dari harga Bitcoin ini mengalami pelemahan dibandingkan equity market kemarin adalah dari STRC. STRC ini merupakan tesis saya sejak beberapa bulan yang lalu. Kalau kalian sudah lihat video saya ini sejak mungkin sebulan atau 2 bulan yang lalu, saya sudah sampaikan bahwa STRC ini merupakan metrik yang sangat penting untuk pergerakan Bitcoin ke depannya ya. Jadi kita lihat per posisi sekarang harga dari STRC ini sempat di-pack sebesar 18% ya, 17 hampir 18% kemarin ya.
ke area 82 dolar ketika par value-nya ada di kisaran 100 dolar. Nah, dengan adanya DPEG dari STRC ini, saya sudah sampaikan kembali berulang kali, jika STRC mengalami DPEG dan harga bergerak di bawah par value of 100 US dollar, kita melihat bahwa MicroStrategy tidak bisa melakukan yang namanya ATM issuance. Artinya mereka tidak bisa melakukan raise fund untuk membeli Bitcoin ya. Tetapi kemarin terjadi sedikit kepanikan di market karena ketika harga STRC drop ke area 82 dolar ya, itu merupakan area paling rendah sejak pertama kali STRC rilis ya. Pada bulan Juli tahun 2025 lalu, STRC menemui titik terendah pada saat rilis itu di kisaran 88 dolar. Dan kemarin dengan adanya week ini, STRC sempat ke 82 dolar, di mana ini merupakan titik yang paling rendah sepanjang sejarah STRC ini ada. Jadi banyak sekali spekulasi mengenai penyebab STRC mengalami DPEG sampai sangat jauh ke area 82 dolar. Menurut pendapat saya, ya, ada salah satu teori yang cukup valid. Yang pertama adalah liquidation cascade ya. Liquidation cascade ini apa? Kita tahu ya bahwa pada momen-momen sebelumnya, meskipun ketika harga STRC drop ya, misalnya ke harga 92 dolar dan mengalami off peak cukup jauh, harga dari STRC mengalami kenaikan. Selalu mengalami kenaikan ya. Penyebabnya adalah MicroStrategy menaikkan dividen yield dari STRC ya, dari yang semulanya 10% menjadi 11% ya. Jadi saya kemarin melihat ketika harga sempat drop ke area 90 dolar, kemungkinan ada banyak sekali fund-fund kecil atau mungkin retail ya yang entry buy position di sini menggunakan leverage ya. Jadi kalau pada 3 kesempatan ketika off peak sebelumnya terjadi di STRC, selalu ketika harga drop, Michael Saylor lalu announce bahwa dia menaikkan dividen yield dari STRC ya. Ini di sini juga dan di sini juga. Jadi menyebabkan harga mengalami kenaikan ke area 100 US dollar. Oke. Nah, permasalahan dari kemarin adalah adanya potensi trader-trader yang mengambil buy position ketika STRC drop pada level-level sebelumnya ya, menggunakan leverage yang berlebih ketika ada di area sini. That's why kemarin ketika harga sempat mengalami kenaikan sedikit di STRC lalu jebol ke bawah ya. Dan ketika jebol ke bawah kita melihat pergerakan dropnya mengalami akselerasi yang cukup signifikan. Inilah mengapa adanya drop yang signifikan di STRC ini menyebabkan keraguan dan panik juga terjadi pada Bitcoin, karena kita tahu bahwa company yang menerbitkan STRC ini yaitu MicroStrategy merupakan vehicle bagi masyarakat Amerika Serikat untuk membeli Bitcoin ya. Jadi Bitcoin juga sedikit mengalami guncangan dari hal ini. Oke, jadi itu tadi alasan pertamanya kenapa kok STRC mengalami DPEG. Lalu alasan kedua ya dari STRC mengalami DPEG adalah adanya alternatif lain selain STRC yaitu SATA ya. SATA ini memiliki mekanisme yang sama seperti STRC, tapi SATA ini yang menerbitkan adalah Strive. Ini merupakan preferred share yang sama. Kalau STRC milik MicroStrategy, kalau yang SATA ini punya Strive. Nah kemarin kita tahu bahwa sejak awal bulan STRC mengalami DPEG yang cukup signifikan terhadap par value-nya. Jadi saya melihat banyak investor juga yang ingin mendapatkan dividen dari hold Bitcoin, mereka akhirnya beralih dari STRC ke SATA ini ya. Jadi ini merupakan alternatif baru selain STRC. Banyak investor yang berpikiran seperti itu. Oke. Nah, jadi itu ada dua alasan kenapa kok Bitcoin mengalami pelemahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan equity market kemarin sebelum market close ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah sampai kapan STRC ini akan DPEG ke 88 dolar dan bagaimana cara dari Michael Saylor untuk menaikkan kembali agar harga STRC ini bisa repeg ke area 100 dolar yang merupakan par value-nya. Jadi menurut saya untuk menaikkan STRC ini kembali ke
par value seperti pada waktu-waktu sebelumnya, hal yang paling tepat dan pasti akan dilakukan oleh Michael Saylor adalah menaikkan dividend yield dari STRC ya. Dengan dinaikannya kembali dividend yield dari STRC, saya rasa appetite akan kembali ke STRC sehingga akan menyebabkan harga kembali repack ke area par value di $100 ya. Tapi kembali lagi, kita tahu bahwa senjata satu-satunya Michael Saylor untuk saat ini untuk bisa mempertahankan peg dari STRC di par value-nya itu adalah dividend yield, yaitu dengan cara menaikkan terus-menerus dividend yield. Ingat pada waktu Agustus 2025 saat itu dividend yield cuma 9% ya. Jadi dalam jangka waktu 1 tahun dividend yield-nya naik dari 9% menjadi 11,5%, sudah naik 2,5%. Dan dengan adanya DPEG yang sejauh ini di STRC, saya rasa mustahil bagi Michael Saylor untuk tidak menaikkan dividend yield dari STRC ini ya. Jadi saya lihat adanya resiko struktural untuk model bisnis dari MicroStrategy ini. Intinya jika MicroStrategy ingin mempertahankan STRC ini dan ingin membeli lagi Bitcoin ketika harga Bitcoin nanti mungkin mengalami sedikit koreksi dari area ini, artinya mereka harus menaikkan dividend yield. Dan menurut saya dividend yield ini merupakan cost dari MicroStrategy untuk membeli Bitcoin ya. Jadi di sini menurut saya ada risiko dari bisnis model yang bisa berakibat pada insolvency dari MicroStrategy. Jadi kalau kita mencari tahu sekarang kenapa alasan dari Bitcoin terlihat cukup lemah ya dari awal tahun sampai sekarang, secara year on year performa dari Bitcoin cenderung yang paling lemah di antara aset-aset yang lainnya. Itu kenapa? Ya salah satunya karena mekanisme dari MSTR ini. Jadi banyak investor yang melihat bahwa MicroStrategy ini memiliki resiko insolvensi yang cukup tinggi. Ya, that's why saya melihat ini merupakan resiko yang harus kita pahami dan kita antisipasi untuk pergerakan harga Bitcoin selanjutnya. Nah, kita kembali lagi ke harga Bitcoin ya. Jadi di lower time frame, di intraday time frame Bitcoin kita melihat bahwa adanya potensi dari Bitcoin untuk mengalami kelanjutan rally apabila hold di area ini. Nah, triggernya atau katalisnya untuk harga Bitcoin ini agar bisa naik apa? Menurut saya salah satu trigger yang patut kita nantikan atau kita antisipasi untuk harga Bitcoin agar mengalami bounce di area order block yang saya sebutkan tadi, itu adalah the moment ketika Michael Saylor menyatakan bahwa dia akan menaikkan lagi dividend yield dari STRC, sehingga ketika dividend yield dari STRC mengalami kenaikan, ini akan membawa STRC untuk repack lagi ke area $100 dan memperbesar chance untuk MicroStrategy melakukan pembelian terhadap Bitcoin ya. Jadi itu yang saya lihat untuk saat ini dan merupakan salah satu katalis penting untuk pergerakan Bitcoin di jangka pendek. Jadi per posisi sekarang selama harga masih hold di atas area 60.500 US dollar, saya masih melihat adanya potensi dari Bitcoin untuk mengalami yang namanya relief rally, at least untuk tes area 68.000 dan 73.000 US dollar ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Saya harap kalian masih bisa tetap profit di tengah-tengah kondisi yang tidak pasti saat ini.